Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rezeki yang banyak. Di video kali ini, saya ingin membahas beberapa trik pivot table di Excel ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, trik yang pertama yaitu set report layout. Set report layout maksudnya, misalnya kita punya data ini, kita sudah melakukan pivot ya, Ini tampilan awal default daripada pivot tersebut. Nah, untuk melakukan set report layout, tinggal kita klik di sini. Misalnya kita klik di luar, kita klik dulu di pivot table-nya, masuk ke menu desain, report layout. Nah, inilah maksudnya set report layout. Maksudnya tampilannya, apakah mau menggunakan tampilan seperti ini, atau mau menggunakan tampilan seperti ini, atau tampilan standarnya compact form yang tadi. Oke ya, itu untuk trik yang pertama. Lanjut, sekarang kita ke trik yang kedua, yaitu menghitung data unik. Nah, untuk menghitung data unik, sekarang kita coba lakukan atau kita cek aja di sini. Saya pakai tabular form aja ya. Kita misalnya mengambil lokasi dan nama tanaman aja. Nah, di sini untuk lokasi dompu ada dua jenis tanaman. Huu ada 3 dan pajo ada 3. Nah, bagaimana cara kita menghitung data uniknya tersebut? Misalnya kita memindahkan nama tanaman ini ke value. Nah, di sini kok dompunya muncul 3. Kalau yang lain memang 3, tapi kok dompu muncul 3. Coba kita cek kembali. Dompu harusnya 2. Nah, bagaimana cara memunculkan ini? Kita coba lagi. Kita cek di sini di value file setting. Cek di sini. Nah, tidak ada. Caranya untuk menampilkan file tersebut, hitung data uniknya tersebut untuk sesuai, kita coba saat kita melakukan pivot table, atau kita gunakan aja shortcut ya, Alt and V. Nah, setelah tampil seperti ini, kita jangan melakukan OK ya, atau langsung tekan Enter. Karena kuncinya untuk menghitung data unik ada di sini. Tinggal kita melakukan centang di add this data to the data model. Klik OK. Kita lihat tampilan pivot table-nya seperti apa. Oke, di sini bisa kita lihat tampilannya berbeda ya. Saya ini, nah ini tampilan ini berbeda sama tampilan ini ya. Ada rank-nya di sini. Sekarang kita coba pilih lokasi dan nama tanaman. Saya pakai ini. Nah, untuk lokasi dan nama tanaman, di sini dompu ada 2, huu ada 3 jenis tanaman, pajo juga ada 3. Kenapa dompu 2? Padahal di sini sebenarnya ada 3 ya, April, Mei, Juni 3. 2 karena padinya ada 2 di sini. Oke, kita coba di sini nama tanamannya, pindahkan ke value, masih terhitung 3 semua. Nah, tinggal kita klik di sini, value field setting. Kita lihat di sini. Di sini sudah ada distinct count. Kita klik OK. Nah, barulah muncul dompu 2, huu 3, pajo 3. Seperti ini ya. Kita bisa melihat dompu ada 2 jenis tanaman. Pindahkan di sini. Pilih ini. Distinct ini. Oke, salah. Distinct. Oke.
Itu untuk trik kedua ya, menghitung data uniknya. Oke, kita masuk ke trik yang ketiga, yaitu flexible data sources. Maksudnya flexible data source adalah di saat kita menambah datanya di sini, di database ini, secara otomatis di sini juga ikut bertambah ya di pivotnya. Oke, kita coba aja. Oke, kita coba menambah ini datanya. Nah, kalau flexible data source, di saat kita refresh di sini datanya harusnya muncul. Atau kita melakukan klik kanan di sini, refresh, datanya harusnya muncul. Nah, caranya kita rubah dulu data ini menjadi format tabel. Kita masuk ke insert tabel atau kita gunakan shortcut Ctrl T. Jangan lupa diperhatikan ini dicentang ya, my table has header ini. Oke. Nah, kita melakukan pivot table lagi. Sekarang kita coba lokasi, bulan, nama, dan quantity kita masukkan di sini. Nah, sekarang kita di sini udah masuk memang wajah. Sekarang kita coba tambah untuk misalnya lokasi yang lain ya. Kita tambah. Kita lihat apakah bisa masuk juga. Data, refresh. Nah, bisa ya. Sekarang udah bisa masuk karena kita menggunakan format tabel. Kalau kita tidak menggunakan format tabel, maka kita tidak akan bisa melakukan refresh seperti ini ya. Kecuali kita menggunakan secara manual, bisa tanpa menggunakan format tabel, tetapi kita menggunakan secara manual, masuk ke analyze ini, terus change data source ini. Nah, tinggal kita perpanjang. Kalau misalnya ada penambahan di bawah, tinggal kita perpanjang ke bawah. Misalnya kita tambahkan aja untuk datanya biar kita coba. Di sini tanpa kita refresh, misalnya kita menambah analyze change data source. Nah, di sini langsung kebaca seperti ini. Oke. Refresh. Nah, langsung masuk seperti ini. Oke ya. Membuat grup daripada mungkin lokasi ataupun bulan ataupun nama tanaman ini. Kita coba dari sini. Misalnya kita ingin membuat grup di sini ya. Misalnya ini nama tanaman, quantity. Nah, kita ingin membuat grup ini. Nah, misalnya kita ingin membuat grup ini ya. Misalnya di sini grup pertama dan ini grup kedua. Caranya sangat mudah. Tanpa perlu kita menambahkan lagi kolom di sini, kolom untuk grup-grupnya ya. Karena kita coba aja langsung di sini. Ini grup pertama. Tinggal kita klik kanan di sini, grup. Dan ini grup kedua.
Nah, seperti ini cara penambahan grupnya. Oke ya, sekarang kita masuk trik yang kelima. Oke, sekarang kita masuk ke trik yang kelima, yaitu substitute blank. Nah, untuk substitute blank, kita coba di sini ya. Misalnya bulan, saya coba di sini. Nah, di sini kan ada yang blank-blank ini ya. Bulan per di sini udah seperti ini, bulan kasih lokasi, misalnya saya masukkan di sini. Oke, di sini ya. Nah, di sini sudah kita lihat banyak yang blank. Substitute blank itu maksudnya di sini bagaimana caranya kita mengisi dari sel-sel yang kosong ini ya. Caranya sangat mudah, tinggal kita blok seperti ini. Tinggal masuk ke pivot table option. Nah, di sini for empty cell show. Nah, kita masukkan di sini misalnya blank misalnya. Kita coba seperti ini. Nah, secara otomatis langsung terisi. Atau kita ganti aja menggunakan, karena ini blank, kita datar aja ya. Oke, 0. Seperti ini. Atau kita menggunakan tanda datar aja ya. Nah, seperti ini. Ini untuk trik yang substitute blank. Oke, next trik ke-6 yaitu double click to show. Maksudnya double click to show itu apa maksudnya? Maksudnya di sini daripada kita repot-repot, misalnya di sini ada bulan Juni 2500 ini misalnya. Oke, kita hilangkan ini dulu untuk mulai kita mencoba pembahasannya. Nah, double click to show itu maksudnya adalah di saat kita klik double di sini, jadi dia akan menampilkan apa yang ada di bulan Juni ini misalnya. Oke, langsung kita contohkan double klik. Nah, di bulan Juni itu lokasi dompu ada kedelai sebanyak 2500. Nah, itulah maksudnya double click to show ya. Bisa kita tampilkan seperti ini juga. Seperti ini. Oke ya. Itu trik yang ke-6. Oke, next kita lanjut ke trik ke-7 yaitu memunculkan filter atau sort ya. Di sini untuk lokasi mungkin filternya bisa kita lihat. Untuk bulannya juga ada filternya. Nah, kita ingin filter di sini. Mungkin kita ingin filter angka di bawah 2000 atau angka di atas 2000 seperti itu ya. Nah, fungsi filter di sini tidak ada. Kalau kita filter di sini artinya kita harus mencari satu-satu ya. Misalnya di sini kita cari angka di bawah 2000 ya. Ya lumayan ribet ya. Nah, cara memunculkan filter ini adalah Alt AT. Jadi secara otomatis ini filternya muncul. Tinggal kita pilih filternya, misalnya filter apa yang ingin kita pakai ya, gitu aja. Ini pilihannya banyak, atau kita ingin menampilkan angka yang 1000 saja. Nah, muncullah angka yang 1000 saja. Nah, kenapa di sini kosong? Ya, wajar kosong karena kita belum mengisi kekosongan di sini. Nah, caranya supaya ini tidak kosong, kita masuk ke menu desain. Di report layout ini, kita masukkan, kita pilih repeat all item label ini ya. Nah, supaya ini masuk semua. Jadi saat kita filter ini angka 1000, semua masuk untuk lokasinya, tidak ada yang blank seperti barusan. Nah, cara mengembalikan filter ini juga tinggal kita gunakan fungsi ALT A
T. Oke ya, trik yang ke-8 yaitu show report filter. Nah, show report filter ini maksudnya misalnya kita ingin, contoh misalnya kita ingin filter nama tanamannya, misalnya cabai atau jagung. Nah, satu-satu kita lakukan di sini ya. Nah, bagaimana kita ingin menampilkan tabelnya itu masing-masing. Jadi setiap nama tanaman ini dia ada tabelnya masing-masing. Kalau kita secara manual, mungkin kita akan melakukan copy, pindah, kita ganti jagungnya pakai cabai, copy lagi, kita ganti cabenya pakai kacang. Nah, seperti ini akan lumayan makan waktu dan ribet ya. Nah, ada cara otomatisnya. Di sini misalnya kita ingin menampilkan semua ini ya, semua tabelnya ini di setiap sheet. Tabel mengikuti nama tanaman ini, cabai, jagung, kacang, kedelai, dan padi ya. Caranya, tinggal kita masuk ke analyze. Masuk ke analyze, kita pilih option, tapi kita klik tanda panah di sebelah ini. Kita pilih report filter page. Nah, di sini sudah muncul seperti ini, tinggal kita oke. Kita lihat perubahan di bawah. Langsung dibikinkan tabel masing-masing sesuai nama tanamannya. Jagung, kacang, kedelai, padi. Ini cabai. Oke ya. Next, trik ke-9 yaitu slicer. Slicer misalnya seperti ini ya. Barusan kita menampilkan untuk trik ke-8 itu kita menampilkan banyak sheet di bawah sini karena kita ingin membuat tabel masing-masing daripada nama tanaman ini. Nah, sekarang kita ingin melihat misalnya cabai. Kita ingin melihat cabai di kecamatan atau di lokasi Huu dan Pajo. Jagung di lokasi Huu, Pajo, Pekat. Nah, seperti ini. Nah, daripada kita memilih satu-satu seperti ini, terus seperti ini misalnya kita memilih seperti ini, kita gunakan slicer. Jadi filter di sini kita tampilkan di luar ya. Tinggal kita klik di sini di pivot table ini, kita masuk ke insert slicer. Nah, kita ingin filter menurut apa? Yang barusan kita inginkan adalah nama tanamannya. Tinggal kita klik nama tanaman. Oke. Nah, slicer di sini muncul. Tadi misalnya kita pilih cabai sedikit-sedikit begini ya. Oke. Sekarang kita untuk nama tanamannya kita hilangkan aja. Jadi kalau kita ingin melihat lokasi dari nama tanaman ini di mana saja, tinggal kita klik satu-satu aja. Cabai misalnya di sini, oh jagung di sini, kacang di sini lokasinya, kedelai lokasi ada di Dompu Pajowoja misalnya, padi ada di Dompu dan Pekat, seperti itu ya. Nah, inilah uh, beberapa trik pivot table yang bisa saya bahas di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.